Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma ighfir lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahmatullah. Saderenge kita lanjutaken kajian kitab fikih. Langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Ini punapa wonten ing wekdal saat menika kita diparingi Allah sehat lahir lan batin sehingga kita saged rawuh wonten ing mriki majelis mugi-mugi kerawan kula lakukan sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruk ojo ninggalake sira ayyuhal murid eling-eling murid adzikra ing dzikir bal la zimahu balik tetep sira ing dzikir wa dawami lan kanggenaken sira alaihi ing atase dzikir fa innahu rono setuhune dzikir iku aqrabut turuki luwih pareke pira-pira dalan ilallahi nuju marang Allah ta'ala maha dhuwur sapa wa alamatun lan dadi tondo ala wujudi ing atase wujude wilayah Allah paman mongko utawi sakane wong iku fika diparingi pitulung adzikri lidzikri marang dzikir kakatu yang teman-teman diparingi sapa man aysyurul wilayah ing den wilayah bala tatruku mongko aja ninggalake sira ing dzikir lianna bi huduri kahrama ora anane hadir liya ay huduri qalbika tegese madhepe ati ira ma'adhabi ing dalem sartane Allah fihi ing dalem dzikir la tatruk adzikra li adamil huduri ma'adhabi fihi. Jangan ditinggalkan dzikir sebab tidak hadirnya engkau bersama Allah. Artinya ketika dzikir kepada Allah hatinya lupa kepada Allah. Meskipun ini yang terjadi, zikir
jangan ditinggalkan. Maka ada zikir kelompok. Zikir itu ada yang pertama, yaitu yang disebut dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa. Ketika zikir kepada Allah, lisannya saja. Zikir kan bisa dilakukan dengan lisan. La ilaha illallah. Ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya lupa. Hatinya tidak ingat Allah, ingat selain Allah. Itu namanya al-ghaflah. Ketika sholat, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian diteruskan membaca Fatihah, hatinya lupa kepada Allah, hatinya itu ingat selain Allah. Ketika makan, hatinya itu lupa kepada Allah, sehingga tidak membaca Bismillah, langsung makan. Selesai makan tidak mengucapkan Alhamdulillah. Itu adalah yang namanya ghaflah. Segala gerak-geriknya, baik ketika zikir, baik ketika membaca kalimat-kalimat thayyibah dan lain sebagainya, itu hatinya lupa kepada Allah. Itu adalah golongan yang pertama, al-ghaflah. Kemudian yang nomor dua, ada golongan yaqdha. Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang tidak ingat Allah. Ketika sholat, Allahu Akbar, ingat kepada Allah, kemudian selanjutnya tidak ingat kepada Allah. Ketika kita makan, kalau kita ingat Allah, membaca Bismillah, dan selesai makan kita membaca Alhamdulillah. Itu adalah ketika ingat Allah. Tapi kadang-kadang lupa, makan langsung makan, kemudian selesai tidak mengucapkan Alhamdulillah. Jadi yang namanya yaqdha itu kadang ingat Allah, kadang lupa Allah. Ketika sholat kadang ingat Allah, rakaat pertama, rakaat kedua lupa kepada Allah. Itu namanya tingkatan yang disebut dengan yaqdha. Kemudian yang nomor tiga, ada yang namanya huzur. Huzur itu ingat Allah terus. Ketika dalam sholat ingat Allah, ketika membaca zikir juga ingat Allah, ketika di mana saja ingat Allah, tidur sebelumnya ingat Allah, kemudian bangun juga ingat Allah, lalu mengucapkan doa-doa
dan lain sebagainya, dimanapun berada dia itu adalah ingat Allah. Itu namanya hudur. Makanya di dalam istilah yang lain hudur ini yang disebutkan muraqabah. Muraqabah itu merasa dipantau oleh Allah dimanapun berada, sendirian, dengan orang lain, di tempat bekerja, dimanapun berada, itu merasa dilihat dan dipantau oleh Allah. Kalau sudah seperti ini berusaha menjadi orang yang baik, berusaha memanfaatkan waktunya itu adalah untuk bernilai ibadah, mau menjalankan satu kebaikan, ada perasaan malas diperangi sehingga tidak jadi malas, akhirnya terwujud untuk satu kegiatan. Itu adalah yang disebut dengan muraqabah, merasa dilihat Allah dimanapun berada, baik zahir maupun batin. Kemudian tingkatan yang nomor 4 adalah tingkatan al-ghaib. Al-ghaib artinya apa? Al-ghaib ini adalah sudah mukasyafah. Basyirahnya itu sudah menyaksikan Allah dimanapun berada. Jadi kita evaluasi pada diri kita ini tingkatan yang mana? Apa ghaflah, apa yaqdah, apa tingkatan yang hudur, atau yang tingkat al-ghaib. Nah, itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya di dalam kitab fikih ini dikatakan la tatruk adzikr li adamil huduri ma'allahi. Jangan tinggalkan zikir. Meskipun kita ini ketika zikir lupa Allah. Jangan ditinggalkan meskipun tidak khusyuk, meskipun tidak ingat Allah, sepenting lisannya difungsikan untuk zikir. La ilaha illallah dimanapun berada, meskipun hatinya belum hudur, meskipun hatinya masih lupa, diupayakan, diistiqomahkan lisannya selalu zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan apa? Fadhkuruni adzkurkum fashkuruni wala takfurun. Ilingo ambil aku, kata Allah, aku iling kepada kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Nek kita ini ingat kepada Allah, Allah ingat kepada diri. Ingat kepada Allah di mana saja berada. Wadhkurullah, ingatlah kepada Allah kiamat pada waktu berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, wa ala junubihim dan pada waktu berbaring. Jadi artinya zikir ini pada waktu berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, dimanapun berada kita ingat Allah. Mengapa demikian? Karena dengan ingat Allah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu hati tenang. Dengan zikir kepada Allah itu hati tenang. Tenang di sini bukan berarti manusia itu tidak diuji, pasti manusia diuji. Kalau namanya hidup itu pasti ada ujian, baik itu ujian yang berupa kebaikan maupun ujian yang berupa keburukan, baik ujian itu yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Tetapi dengan ingat kepada Allah tadi, wadhkurullah
dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Ketika hati tenang, pasti manusia diuji. Ketika diuji, Allah yang memberikan satu pertolongan. Jadi ketika seseorang itu ingat Allah, hidup ingat Allah, berdiri ingat Allah, di mana berada Allah, ketika bekerja ingat Allah, ketika mau tidur ingat Allah, makan ingat Allah, dimanapun berada, maka janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, ala dzikrillah tatma'innul. Dengan zikir kepada Allah, hati tenang. Dengan zikir kepada Allah, hati sejahtera. Hati artinya itu bahagia. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-Qudsi, ana indadzanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hamba. Ketika wa'ana ma'ahu, saya kata Allah bersama dia ketika dia itu menyatakan. Ketika manusia ingat zikir kepada Allah di dalam hatinya, di dalam dirinya, Allah mengingat kepada orang yang zikir itu kepada Allah. Ketika kita zikir bersama-sama dengan orang-orang banyak, majelis-majelis zikir, maka Allah mengingat kita di tengah-tengah atau di kumpulan-kumpulan malaikat. Ketika kita datang kepada Allah dengan lari, dengan berjalan kaki, maka Allah mendekat kita dengan lari. Itu adalah yang diinformasikan di dalam hadits qudsi, hal yang seperti itu. Nah, ini adalah menjadikan supaya kita apa? Supaya semangat, supaya terus-menerus melakukan satu zikir tadi. Baik zikir lisan, la ilaha illallah, lisan, maupun zikir yang dilakukan di dalam hati, Allah, Allah, Allah. Maupun zikir yang kita lakukan dengan dapat tadabur, tafakkur, maupun zikir yang kita lakukan dengan masuknya nafas, keluarnya Allah. Ketika zikir ini kita lakukan dengan mudawamah, apa mudawamah? Terus menerus, ya, terus menerus. Mudawamah adalah konsisten, terus menerus. Ketika kita lakukan dengan kondisi suci, menghadap kiblat, dengan mengucapkan zikir. Zikir tadi adalah kita lakukan dengan apa? Kita lakukan dengan aturan yang ada. Kita tarik mulai dari usul la ilaha illallah. Ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, kita tarik dari usul, tarik ke atas kanan dan kita mundurkan ke hati. Hatinya itu mengucapkan, hatinya mengartikan la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah. Jadi artinya nggak boleh kosong. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya memahami dan mengartikan la mawjuda illallah. Tidak ada yang mawjud, yang hakiki di dunia ini kecuali Allah. Kalau itu kita lakukan terus menerus, lisan mengucapkan, hati adalah hadir, ingat kepada Allah tadi, la mawjuda illallah misalnya, maka terus menerus kalau sudah dilakukan akan muncul yang namanya
nar dan nur. Nar itu apa? Nar itu api. Kalimat zikir la ilaha illallah muncul yang namanya nar akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Apa kotoran-kotoran dalam hati? Kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, kemaksiatan kaki, perut, pintu depan, pintu belakang akan berdampak kepada hati yang ada di dalam diri seseorang ketika mudahama melakukan zikir seperti tadi, lisannya zikir, hatinya mundur, akan muncul yang namanya nar, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, kemudian muncul yang namanya nur atau cahaya. Ketika sudah hati ini ada cahayanya, maka akan memberikan kepada seseorang itu sedikit demi sedikit akan terbukanya yang namanya mata hati. Basyirah. Basyirah itu mata hati. Kalau mata hati itu sudah terbuka, syu'aul basyirah, terbuka, maka seseorang itu sudah mampu memahami, menerjemah apapun yang dilihatnya itu adalah merupakan apa? Merupakan makhluknya Allah, hudud dan iradatnya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah penjelasan-penjelasan tentang zikir. Baik kita lakukan dengan lisan, kita lakukan dengan hati, kita lakukan mudahama, rutinitas, ya toh? Bisa juga kita lakukan dengan sepertiga malam, dengan hatinya, lisannya juga zikir, hatinya juga mundur, sedikit demi sedikit Allah akan memberikan satu keberkahan yang ada di dalam seseorang itu, dan akhirnya seseorang itu adalah akan diberi jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita latih, harus kita terus-menerus dan sebagainya. Oke, monggo. Ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan zikir ini, monggo silakan bertanya. Monggo. Lupa ghaflah, ya. Lesannya Ya, terus hatinya lupa. Yang disebut tadi lupa. Yang maksud itu bagaimana caranya tetap kita sudah tahu hati maupun lesan. Ketika seseorang itu lisannya zikir, hatinya tidak mundur, lalai, ingat lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hatinya kosong atau memikirkan yang lain, itu namanya ghaflah. Ghaflah itu lalai, lupa, tidak mundur, tidak menghadirkan Allah. Bagaimana supaya seseorang itu bisa hadir? Maka terus-menerus dilakukan. Meskipun hatinya lupa, terus-menerus dilakukan. Lisannya tadi dikit, jangan ditinggalkan. Sehingga dengan barokahnya lisannya bisa mengucapkan kalimat Allah, terus-menerus dilakukan,
illallah, hatinya memahami la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah, tidak ada yang memberi kesuksesan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kekuatan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kekayaan kecuali Allah, tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah. Itu harus dilatih dan terus menerus dan tidak boleh ditinggalkan. Ketika seseorang itu meninggalkan dzikir, akan sangat berbahaya, akan sangat berdampak negatif, ya toh? Daripada seseorang itu dzikir tapi lali kepada Allah. Lebih baik atau dzikirnya tadi dilakukan meskipun artinya lalai, tapi jangan sampai lisannya tidak berhenti, terus menerus berlatih Allah. Kita di jalan artinya Allah, kita sebelum tidur artinya Allah, kita bekerja artinya Allah, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, hatinya dihidupkan dengan Allah, 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 Allah. Lama-kelamaan akan menjadi satu refleks, akan menjadi suatu tidak sadar, bisa mengucapkan sendiri Allah, Allah, Allah. Kalau itu sudah dibiasakan, seperti orang yang mengucapkan kata-kata jelek, ya, ketemu koncone besok, ketemu temannya besok, akhirnya terbiasa, kesandung dedek besok. Nah, ketika kita biasakan dzikir, lisannya dzikir, hatinya dzikir, akhirnya muncul dengan secara tidak sadar, lisannya mengucapkan Allah, hatinya mengucapkan Allah. Makanya manfaat yang terakhir dzikir ini akhirul kalam la ilaha illallah taqallal jannah. Pada akhir hayatnya seseorang itu mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya dilatih terus, artinya mengucapkan terus dimanapun berada, dimanapun. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Baca Al-Quran, insya Allah meninggalnya baca Al-Quran. Ahli sholatul lail, ahli dzikir, baca sholawat, insya Allah matinya itu pada waktu baca sholawat. Jadi terus menerus dilakukan. Ketika benar-benar dilakukan, lama-kelamaan Allah akan memberikan satu hidayah, pertolongan, hatinya juga ingat, lisannya juga ingat. Yang namanya tadi hudur. Setelah hudur ditingkatkan terus, muncul yang namanya ghaibah. Ghaibah sudah tidak sadar, sudah mukasafah, sudah yang namanya itu basyirah, sudah menyaksikan Allah. Bagaimana? Bagi orang itu sendirilah yang mampu merasakan dan mampu merasakan bagi orang yang mukasafah. Oke. Ada lagi pokok? Gimana artinya tapi tidak sama itu? Kenapa? Kayak contohnya kan, padahal kita mengucapkan Al-Ghaffar, tapi hati kita cuma lain artinya, membayangkan lainnya kekuasaan Allah, bukan meminta maaf, tapi kekuasaan Allah. Contoh gimana? Minta maaf ya, membaca Al-Ghaffar, tapi kita dalam hati kita artinya lain, kayaknya kita itu mengucapkan bukan Al-Ghaffar pengampun, tapi maha besar gitu lah. Harus disesuaikan. Misalnya ya Rahman, Allah maha kasih sayang yang tinggi. Kasih sayangnya Allah tidak terbatas, maksudnya itu baik kepada yang berakal maupun yang berakal, baik kepada yang sholat maupun yang sholat, semuanya dikasih sayang. Jadi ya Rahman artinya itu
betapa hebatnya Allah Maha Kasih sayang. Jadi lisannya disesuaikan dengan arti daripada Asmaul Husna. Rata-rata kita itu nggak ngerti isinya. Gitu. Makanya artinya kita yang dibaca itu harus minimal harus tahu artinya. Harus tahu artinya. Misalnya tadi yang artinya pikiran yang otomatis tidak istilahnya kurang afdolnya. Ya, makanya bacaan-bacaan kalimat artinya itu Asmaul Husna dan lain sebagainya, Al-Quran, zikir, sholawat harus di samping hudur lebih baik lagi tahu artinya. Ada apa toh? Tanya apa toh? Zikir pimpin dan Pak sama ya? Zikir itu kalau saya membaca seperti tuntunan yang hari ini misalnya membaca apa itu sholawat. Artinya zikir sirri nanti. Nah, gila aja. Terang kepikiran tak terang. Artinya itu Allah. Artinya sirri. Menang. Artinya Allah. Dilatih itu Pak. Terus gak usah aneh-aneh, Senin sosok kudu Jumat gak usah sih. Langsung konsentrasi. Ya toh, nek istighosa pakai kan la ilaha illallah kan salate. Nek meneng atine pas kosok-kosoki bersih-bersih itu atine Allah. Atine Allah. Latihan. Ya, Dalam keadaan tenang, insya Allah. gak tenang sakit atine Allah. Latihan. Latih. Ini latihan. Makanya ketika orang mau meninggal, ujung kaki rambut kan nggak bisa bergerak. Hanya hatinya saja yang tahu. Lisannya kaku. Kalau hatinya tidak dikenalkan Allah, nah dikhawatirkan akhirul alam tidak mampu mengucapkan Allah. Dikenalkan Allah. Artinya sirri ya. Ada apa? Nih. Orang kalau katakanlah zikir kata bersih, ada godaan Allah, seakan-akan Allah memberi kita ketahuan lebih. Contoh. Contohnya orang itu bersih meninggal, orang itu akan kejadian-kejadian, tapi kadang-kadang itu timbul ada rasa mau kadang-kadang udah tahu gitu atau cara menanggulanginya. Jadi memang cara menanggulangi adalah kita ini dhaif itu lemah. Manusia tidak bisa apa-apa. Kita bisa sholat karena makna itu apa tolongan. Kita bisa zikir karena makna. Sampai bisa datang ke sini karena makna. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika ada apapun dan sebagainya, artinya kita kalau lemah, kita nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan. Tapi di situ kan ada sering kadang-kadang itu kita Iya. membuat sangat halus. Iya. Kalau menurut dari tauhid itu kan sangat halus sekali, seakan-akan kita ini lurus benar, akhirnya itu sudah begini. Jadi dikembalikan pada diri kita sendiri bahwa Allah adalah Maha Kuasa, kita maha lemah, kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa zikir, kita bisa mampu, itu adalah makna dari Allah. Supaya kita tidak sombong, supaya kita ujub dan sebagainya. Kita tidak bisa apa-apa, hanya pertolongan Allah. Maka ini kata soal ilmu kita pertama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arzuqna ilman nafi'an rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah